Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kami haturkan rasa ta'zim kami ila hadratil mukarram wal muhtaram, wabil khusus kepada ma'asyiral muslimin wal muslimatnya yang mohon maaf namanya satu persatu tidak dapat kami sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tanpa terasa sudah menjadi rutinitas tahunan kita apabila memasuki syahrul Ramadan, bulan Ramadan, kita bersama-sama dengan diadakannya sholat sunnatut tarawih dan diikut sertai dengan sholat sunnatul witri. Ini sudah menjadi hal yang sebagaimana kalau kita ketahui di dalam ahkamus syariah, di dalam hukum-hukum syariatnya Allah memerintahkan kepada kita selaku hambanya agar kita menjalankan segala perintah Allah dan pun kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Memang kalau kita lihat, kita telusuri di dalam satu kitab, di dalam masalah ahkamus syariah, di dalam hukum-hukum syariat ini dikatakan lahul aqsam. Ada bagiannya yang memang kita ketahui. Tadi bersama-sama kita menunaikan ibadah solat sunnatut tarawih. Ini di dalam kitab dihukumkan yu'tabar sunnah. Kalau kita ketahui as-sunnatu tanqasimu ila kismain. Dikatakan sunnah itu terbagi menjadi dua bagian. Ada as-sunnatul mu'akkadah, ada pula as-sunnatun ghairul mu'akkadah. Ada sunnah yang kalau kita menunaikan ibadah sunnah tersebut itu sunnat biasa. Ada juga perkara sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita mengerjakannya. Oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf nih kalau kita lihat, ini udah menjadi rutinitas tahunan kita, terutama di negara Indonesia kalau kita lihat. Di berbagai macam masjid, musholla, apabila masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5 Ramadan, subhanallah. Kalau kita lihat yang namanya tarawih penuh orang. Awal menyambut pertama kali masuknya bulan Ramadan, luar biasa berbondong-bondong orang menyambutnya. Sholat tarawih di 1 sampai 5 Ramadan luar biasa rame yang pada sholat. Tapi kalau udah dikatakan, kita tahu di dalam satu kitab Nabi menjelaskan bulan Ramadan ini wa'ausatuhu maghfirah. Katanya Nabi Muhammad, bulan Ramadan ini, pertengahan bulan Ramadan ini merupakan maghfirah, ampunan Allah.
wa akhiruhu itkun minan nar. Dan akhir dari bulan Ramadan itu merupakan pembebasan dari api neraka. Awalnya rahmat. Kemarin kan sebelumnya kita masuk tuh 1 Ramadan. 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3, 4, 5, seterusnya kita menjalankan perintah Allah, menunaikan ibadah saum, menunaikan ibadah puasa. Yang kita sayangkan tarawehnya. Ya. Ini Masjid Darun Naim lihat sekarang. Cuman ada beberapa saf doang. Tapi kalau awal Ramadan, di Condet juga kediaman saya begitu juga. Masjid Al Khairat yang di Condet tuh kalau awal Ramadan, subhanallah, luar biasa. Awal 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5 Ramadan luar biasa. Ntar udah 10 mulai lagi tuh berkurang. Nah ini yang kita sayangkan. Padahal ini bulan yang kalau kita beramal, Allah menutup pintu api nerakanya. Setan, iblis, jin, ifrit itu ditangkepin, dikerangkeng sama Allah. Nggak boleh keluar sama Allah. Pintu neraka ditutup sama Allah. Nah, kalau sepertiga malam, kalau kita menunaikan ibadah sholat sunnah, apapun perkara, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan, itu ganjaran yang Allah berikan itu bisa berlipat ganda. Karena memang bulan Ramadan ini bulan, katanya Nabi itu, Ramadan itu syahrul ummati. Bulan Ramadan itu merupakan bulan dari umatku. Ya kita-kita nih. Ini kita-kita kan semua umatnya Nabi nih, ya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Nabi nggak akan lupa, nggak akan melupakan kita. Ya, jadi kita tunaikan yang namanya sholat sunnatut taraweh. Ya, umpama anak nih, anak kita kan kadang-kadang kita kalau mau taraweh sama anak ada negosiasi rokaat. Anak kadang-kadang bukan negosiasi apalagi, rokaat aja dia minta pengurangan, negosiasi ya kita ikutin deh. Daripada nggak dikerjain, ikutin mau berapa rokaat dulu. Yang penting dikerjain. Tuh kalau anak begitu, jangan sampai 1 Ramadan ngerjain, 2 Ramadan sampai sekarang. Jangan sampai 1 aja. Di bulan Ramadan ini terawih sama witirnya ada yang bolong. Jangan sampai, itu sayang banget yang begitu. Al-agol. Agallur rakaah, paling sedikitnya kita menunaikan ibadah sholat sunnatut tarawih rakaatain, 2 rakaat. Kalau kita mengerjakan ibadah sholat sunnatul witir, agalluh rakaah rakaatan. Paling sedikitnya rakaat ibadah sholat witir itu 1 rakaat. Karena witir itu ganjil. Allah mencintai. Autiru fa innallaha yuhibbul witra. Katanya kerjakanlah, tunaikanlah itu witir, ibadah witir. Sesungguhnya Allah yuhibbul witra. Allah itu mencintai, menyukai witir, bilangan yang ganjil. Jadi jangan sampai nih ibadah kita bolong di bulan Ramadan ini. Kita alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibunya, kaum remajanya semua. Coba kalau kita berpikir sekarang. Allah masih memberikan kita waktu. Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah. Suatu keistimewaan buat kita agar kitanya ini semakin apa? Zidut taqwa, menambah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, kita nanti sahur, habis sahur terus kita diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa itu kan kalau di dalam kitab itu kita lihat di dalam makna definisi pengertian puasa itu dikatakan as-saumu lughatan al-imsak. Dikatakan puasa itu menurut lughah
atau bahasanya itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Jadi di dalam definisi pengertian makna dari puasa itu dikatakan, kalau di dalam kitab itu ada maslahat pengertian itu, ada yu'tabar yang termasuk dikatakan logatan, ada pula istilahan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya itu dikatakan puasa menurut lughah atau bahasanya itu al-imsak. Puasa itu menahan. Menahan dari apa? Bukan hanya sekedar lapar dan haus saja, tidak. Jadi kita jangan sampai kita berpuasa tetapi termasuk golongan dari orang yang dikatakan Nabi. Nabi memberitahukan kepada kita selaku umatnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas, katanya Nabi. Berapa banyak dari manusia mereka yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya, hanya dia menahan lapar dan haus saja. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar haus saja nih, anggota tubuh kita nih kita jaga nih. Kedua mata kita, kedua tangan kita, mulut kita, jangan puasa-puasa membicarakan aibnya orang. Jangan puasa-puasa ghibah. Jangan puasa-puasa namimah, mengadu domba orang. Puasa yang semacam ini batal, tidak akan sah puasanya. Walaupun dia nggak makan, nggak minum, tapi sia-sia. Karena yang namanya kita berpuasa itu bukan hanya sekedar kita nggak makan, nggak minum. Betul, puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Betul. Allah memerintahkan di dalam surah Al-Baqarah, tujuan kita berpuasa itu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba, kita menjadi manusia ini yang bertakwa kepada Allah. Tujuannya takwa, bertakwa kepada Allah. Ya jaga juga nih anggota tubuh kita. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tidak. Nabi yang memberikan kepada kita nih jauh-jauh hari, berabad-abad. Nabi juga berpuasa. Nabi dengan Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau, yang sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab sirah, di dalam kitab sirah, bagaimana Nabi Muhammad itu ketika beliau berbuka puasa dengan istri tercinta beliau, bagaimana ketika beliau menunaikan tarawih, witir dan sebagainya, itu Nabi menambahkan rasa takwanya kepada Allah. Karena memang di bulan Ramadan ini segala macamnya itu diturunkan. Nah kita kan sebelum masuk Ramadan kita Sya'ban dulu ya. Sebelum Sya'ban apa? Rejab bulannya Allah. Sya'ban bulannya Nabi. Ramadan bulannya kita umatnya Nabi. Ya. Pengampunan, rahmat itu semuanya ada di bulan Ramadan. Harusnya semakin kita menambahkan ibadah kita kepada Allah. Ya. Jadi bukan sekedar saya puasa tidak makan tidak minum, tapi masih ghibain orang, masih ngomongin orang, masih ngadu domba orang, masih durhaka sama orang tua, puasa-puasa emosi, berantem sama orang tua, nggak boleh, haram, nggak benar puasa yang semacam ini. Jadi jangan sampai tuh tadi Nabi itu memberikan kepada kita kam min shaimin, berapa banyak di antara manusia yang berpuasa laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, terkecuali hanya lapar dan hausnya saja. Jadi sia-sia.
Udah nggak makan, nggak minum, nggak dapat pahala. Ya. Nah kita kalau bicara ibadah yang kita cari apa? Ridhonya Allah. Ya, sedikit sebelum saya tutup, dulu ada dijelaskan, diceritakan di dalam satu kitab. Ada salah seorang mar'atus salehah. Ada salah seorang mar'atul muti'ah. Ada salah seorang wanita, perempuan yang solehah. Perempuan yang di masa hidupnya takwanya dia, taatnya dia kepada Allah, itu luar biasa. Namanya Rabi'atul Adawiyah. Ini kalau kita baca sejarah manakib kehidupannya Rabi'atul Adawiyah, ini di masa hidupnya nih Rabi'atul Adawiyah itu sampai menghatamkan Al-Quran sab'ina marrah. Dijelaskan di dalam kitabnya Rabi'atul Adawiyah nih di masa hidupnya nih kayak kita nih perempuannya biar pada denger nih. Ya. Kayak kita di masa hidupnya atau Rabi'atul Adawiyah, dia mempersiapkan dirinya sebelum dia mati, sebelum dia berpulang ke rahmatullah. Ini Rabi'atul Adawiyah sudah mempersiapkan dirinya kelak apabila dia berpulang ke rahmatullah, dia masuk ke dalam liang lahat, dia mempersiapkan dirinya semakin dia bertakwa mendekatkan fafirru ilallah, kembali kepada Allah, tagharrub ma'allah, mendekatkan diri dengan Allah. Di masa hidupnya menghatamkan Al-Quran sab'ina marrah, 70 kali. Rabi'atul Adawiyah. Perempuan Pak, perempuan. Pak, perempuan. Perempuan di masa hidupnya nih Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Al-Quran 70 kali. Bacanya bukan di rumahnya, dijelaskan di dalam kitab itu sampai Rabi'atul Adawiyah itu sudah mempersiapkan liang lahatnya. Liang lahatnya dia udah persiapkan kelak kalau dia berpulang ke rahmatullah, yang dia cari ridhonya Allah. Jadi bukan karena lantaran Rabi'atul Adawiyah menghatamkan Al-Quran 70 kali dalam sehari karena dia takut dengan neraka. Karena dia menginginkan kenikmatan surga. Bukan. Yang dicari sama Rabi'atul Adawiyah bukan itu. Rabi'atul Adawiyah yang dia cari, yang dia minta kepada Allah, ridho. Kita minta ridho dari Allah. Ini tadi kita sholat raweh, ya kita isya, ibadah apapun yang kita kerjakan, kita minta kepada Allah ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho dengan kita, insya Allah segala macam apapun yang kita inginkan diberikan oleh Allah. Jadi bukan dikarenakan saya sholat karena saya takut dengan api neraka. Saya sholat karena saya mau masuk ke dalam surga. Jangan karena itu. Kita niatkan ibadahnya kita ini mukhlis karena Allah. Mukhlis karena Allah, keikhlasan kita karena Allah. Maaf Pak, Bu, manusia juga masuk ke dalam surganya Allah itu karena rahmatnya Allah kok. Karena kasih sayangnya Allah. Ya, memang Nabi menyerukan kepada kita agar kita ini fastabiqul khairat, agar kita ini berlomba-lomba di dalam kebaikan. Insya Allah, ini mumpung sekarang masih udah kita masuk rahmatnya Allah, sekarang masih maghfirahnya Allah. Nanti di akhir Ramadan kita masuk itkun minan nar. Pertengahannya bulan Ramadan itu ampunan, akhir dari bulan Ramadan itu merupakan pembebasan dari api neraka. Ini insya Allah bapak-bapak, ibu-ibunya, remajanya, anak-anaknya semua keseluruhannya akan mendapatkan rahmat dari Allah. Semuanya kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan pun kita akan mendapatkan itkun minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minnukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.